Ya, makasih Pak Osdar. Eh, Seperti Mbak Mumpuni bilang tadi bahwa dunia ini kan sempit sekali, ya. Kata Pak Bill Liddell itu, intelektual atau elit di dunia berkembang itu jumlahnya sedikit. Jadi setiap satu orang dengan yang lain itu pasti dipisahkan oleh satu dua orang, ya. Di dalam teori komunikasi itu ada yang namanya 6 degree of separation. Jadi manusia itu dipisahkan paling banyak oleh 6 orang. Jadi Pak Osdar ini sama orang yang hidup di Afrika Selatan atau di Afrika di pedalaman, itu paling banyak dipisahkan oleh 6 orang. Saya dulu nggak menyangka bahwa saya dengan Presiden Obama hanya dipisahkan oleh 2 orang. Saya punya teman, aktivis, dia kebetulan dulu tahun 60-an, 70-an, aktivis agak senior, itu teman baiknya ibunya Obama di Ford Foundation, di Asia Foundation. Itu yang namanya, hubungan orang itu dekat. Nah saya dengan Mbak Reri begitu juga rupanya. Dipisahkan hanya oleh satu orang, meskipun saya sudah lama kenal Mbak Reri gitu ya. Dan senang sekali waktu Mbak Reri jadi salah satu wakil ketua MPR, ada foto yang unik sekali, foto itu nggak pernah terjadi di dalam sejarah politik kita itu, ada perempuan sendirian kan, saya tweet kemana-mana itu. Nah beberapa minggu setelah itu, saya kira masih ada, itu foto yang sangat unik sekali itu. Jadi perempuan di antara laki-laki yang lain, itu saya retweet, beberapa minggu setelah itu, kita ketemu gitu. Nah, yang memisahkan satu orang teman kita berdua gitu. Ya meskipun sudah kenal dari jauh, tapi kan harus selalu ada medium. Tadi Mbak Arimbi juga ada mediumnya gitu. Nah, dunia kita sempit, masing-masing intelektual itu punya persinggungan, tapi kadang-kadang nggak ketemu. Ada satu orang yang memisahkan dan menjembataninya. Nah kira-kira hubungan saya dengan Mbak Reri seperti itu, dan saya senang sekali bisa berkumpul di sini, ketemu dengan begitu banyak teman-teman yang luar biasa ya. Dan yang mempertemukan namanya Rizal Malarangeng. Yang menemukan Rizal Malarangeng. Rizal itu teman saya sudah lebih dari 20 tahun, saya berteman dengan Rizal. Dengan Mas Komar itu mungkin 30-an tahun, dulu dia di Turki. Saya kuliah di Yordania, tuh sempat ketemu beberapa kali waktu masih mahasiswa. Kemudian di Paramadina juga dengan Mas Baidawi, ya udah lama sekali juga. Jembatannya dulu almarhum Samsul Rizal Panggabean, ya itu juga luar biasa. Nah jadi kita itu sebetulnya dipertemukan oleh orang-orang yang dekat, tetapi kadang-kadang tinggal nunggu siapa yang menjembatani kita gitu. Karena memang elit intelektual di dunia berkembang itu jumlahnya dikit sekali. Gitu. Nah setelah bergabung, tentu saja kita menginginkan bahwa para politisi, para pejabat itu tidak hanya menjalankan bisnis as usual gitu, seperti biasanya selama ini kita dengar, tetapi memiliki program-program yang konkret, dan itulah kita teman-teman di sini berusaha untuk memaksimalkan apa yang bisa kita kerjakan. Nah salah satunya adalah mengadakan diskusi ini. Nah ini yang belum tadi diomongin, diskusi pertama itu kebetulan moderatornya saya di ruangan ini, terjadi tanggal 14 Januari. Ya, 14 Januari 2020 ya, itu temanya saya masih ingat tentang Natuna dan Cina karena ada ketegangan di Laut Cina Selatan waktu itu. Narasumber pertamanya itu Ibu Koni Rahakundini. Itu diskusi pertama kali FDD di sini di ruangan ini. Gitu. Nah, kemudian beberapa minggu setelah itu terjadi COVID ya. Puncak pertama itu April Mei. Maret udah ini ya, udah
betul. Iya, iya betul-betul. Karena setelah itu saya harus ini ke DC, Mas Kohar. Saya ke Amerika beberapa bulan, jadi nggak sempat dan di Amerika juga akhirnya harus balik karena ada COVID itu. Nah jadi gitu ceritanya Mas Sosdar. Jadi 14 Januari kalau sekarang tanggal diskusi pertama Ibu Koni. Iya ya ada Laut Cina Selatan itu. Betul. Nah jadi dari diskusi yang kecil dan terbatas itu kemudian berkah COVID kita menjadi luas sekali. Gitu. Jadi COVID itu berkahnya banyak gitu. Orang dipaksa untuk online. Bayangin kalau dalam keadaan normal sampai sekarang mungkin banyak dari warga kita yang nggak bisa berkomunikasi secara online. Tapi dengan adanya COVID, luar biasa digenjot habis. Kita semua menjadi orang yang literate, yang paham terhadap dunia online. Dan berkah lainnya, diskusi FDD ini bukan hanya untuk kalangan terbatas. Meskipun awalnya begitu. Awalnya kita ingin membuat satu forum yang hasilnya akan kita serahkan ke Mbak Reri gitu. Sebagai feeding juga buat MPR. Tapi akhirnya semua masyarakat secara luas bisa menikmati diskusi ini. Ya. Nah saya senang sekali dan mudah-mudahan diskusi ini tidak akan berjalan terus lancar. Yang kadang-kadang kendalanya itu kita mengulang-ulang topik yang sama Mbak. Dengan kadang-kadang narasumber yang juga ya itu juga gitu kan, biar bagaimanapun kita punya keterbatasan narasumber ya. Tetapi ya memang begitu, apalagi diskusi ini mingguan ya. Orang yang bekerja di media pasti tahu tuh, deadline mingguan itu kayaknya cepet banget itu. Ya baru nulis selesai udah harus nyiapin lagi topik untuk berikutnya. Ya jadi saya kira ini adalah salah satu bukti bahwa kita teman-teman timnya Bu Reri berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang kita anggap itu penting. Dan mudah-mudahan berdampak bukan hanya buat Bu Reri pribadi tapi juga buat bahan-bahan yang dijadikan untuk pengambilan keputusan. Saya kira itu aja dari saya.